Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan kuliah Hukum Bisnis Syariah dengan tema crowdfunding syariah. Selanjutnya saya serahkan kepada pemakalah untuk mempresentasikan dan menampilkan slide-nya. Ya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Ade Sofyan yang telah memberikan waktunya kepada kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang crowdfunding syariah. Berikut PPT-nya. Crowdfunding syariah merupakan suatu bentuk kerjasama yang kolektif, perhatian dan kepercayaan dari orang-orang yang saling terhubung dan mengumpulkan uang bersama dalam mendukung usaha yang inisiasi oleh orang lain atau suatu organisasi dengan berbasis syariah. Pertama adalah riset pemasaran. Dalam riset pemasaran digunakan untuk memperoleh penyanang dana. Di sini penggalang dana harus dapat mengetahui di mana posisi crowd yang sesuai dengan inisiatifnya dengan cara memilih platform yang crowdfunding yang tepat. Selanjutnya, setelah dilakukan riset pemasaran, disusunnya proposal yang menarik. Di sini sangat penting dilakukan proposal yang menarik agar pihak penyandang dana tertarik dengan proposal yang dibuat oleh penggalang dana. OJK sejauh ini mengelompokkan crowdfunding dalam beberapa jenis. Yang pertama itu adalah crowdfunding berbasis donasi atau hadiah. Jadi, crowdfunding berbasis donasi ini seperti yang kita lihat seperti kitabisa.com, yaitu menggalang dana untuk bencana alam, untuk korban COVID-19, untuk orang-orang yang terkena penyakit-penyakit parah yang tidak memiliki dana untuk berobat, ya, dan sebagainya. Adapun crowdfunding berbasis hadiah itu, jadi donatur memberikan dana kepada lembaga crowdfunding yang kemudian disalurkan kepada UKM atau lembaga usaha yang ingin membangun merintis usahanya, kemudian diberikan timbal balik dalam bentuk hadiah, seperti layanan-layanan atau jasa dari perusahaan UKM tersebut. Yang kedua adalah crowdfunding berbasis pinjaman. Crowdfunding berbasis pinjaman ini sebenarnya itu sama dengan peer-to-peer lending. Akan tetapi ada yang mengatakan peer-to-peer lending ini sama dengan crowdfunding, yaitu masuk dalam kategori debt crowdfunding. Adapun ada juga yang beranggapan bahwa crowdfunding itu berbeda dengan peer-to-peer lending. Seperti itu. Yang ketiga adalah crowdfunding berbasis ekuitas. Jadi, di crowdfunding ini, masyarakat mendapatkan imbalan berupa saham. Jadi, apabila donatur memberikan dana kepada UKM atau perusahaan perintis, maka akan mendapat timbal balik dalam bentuk kepemilikan saham di dalam perusahaan tersebut. Ada peraturan-peraturan crowdfunding yang berbasis saham atau ekuitas. Yang pertama, pengajuan izin ke OJK. Yang kedua, UKM atau perusahaan yang bersangkutan harus memiliki minimal 2,5 miliar saham. Yang ketiga, ahli di bidang teknologi. Yang keempat, UKM tersebut setidaknya harus memiliki tenaga kerja yang ahli. Yang kelima, pembagian keuntungan yang jelas. Dan yang keenam, batasan usia bagi investor. Sebenarnya skema teknologi crowdfunding syariah di Indonesia ini masih belum berkembang. Hal ini karena belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur skema pembiayaan ini. Jadi crowdfunding syariah ini regulasinya masih berbarengan dengan regulasi fintech syariah, yaitu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/MUI/11/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasar prinsip syariah. Di sini kalau crowdfunding syariah itu memiliki prinsip tidak ada riba, yang mana di sini tentunya menjadi syarat mutlak sebagai crowdfunding dikatakan sebagai crowdfunding syariah. Tanpa praktek riba dengan sistem bagi hasil sesuai dengan syariat yang diajarkan dengan Islam. Pengusaha mampu menjalankan usaha dengan halal dan sesuai dengan aturan agama. Kemudian di sini ada kekurangan crowdfunding yang perlu kita ketahui. Yang pertama, di sini ada perlu strategi agar campaign lolos. Nah, tentunya untuk memasarkan suatu produk tersebut, apalagi masih berbentuk rencana produk, pasti sangat sulit untuk memerlukan usaha besar
menyebarluaskan informasi mengenai produk agar diketahui dan didukung banyak orang. Iklan melalui endorsement di sosial media mungkin jadi salah satu pilihannya. Yang telah menjalankan crowdfunding syariah ini, Bank BNI Hasanah Syariah merupakan salah satu crowdfunding syariah. Dengan metode crowdfunding tersebut, dana terkumpul dengan cara yang lebih mudah bagi para nasabahnya. Baik, terima kasih kepada pemakalah ya yang sudah mempresentasikan. Jadi begini, crowdfunding itu adalah suatu aktivitas untuk penggalian dana yang berasal dari masyarakat. Karena kita tahu ya, sumber dana yang terbesar itu adalah dari masyarakat. Ya. Karena lembaga perbankan juga itu sumber dananya kan 3, ada dari pemerintah, kemudian ada dari masyarakat, kemudian ada juga dari para pemegang saham. Ya. Nah, dana dari masyarakat ini kemudian dilakukan dengan cara menawarkan melalui platform yang menarik ya. Nah, ini ada 2 platform. Yang pertama charity, kemudian yang kedua itu investasi ya. Nah, investasi ini belakangan berkembang karena setelah keluarnya POJK nomor 37 tahun 2018. Sebelumnya 2016 itu bentuknya masih charity ya. Nah, ini kan ada yang ofisial, ada juga yang tidak ya. Seperti kayak Kita Bisa itu charity yang tidak ofisial ya. Kalau yang ofisial itu seperti kayak etik crowdfunding gitu ya. Dia menawarkan untuk charity bantuan perumahan syariah bagi para tunawisma ya. Kemudian juga seperti tadi itu amanah itu juga ada 2 yang ditawarkan, yaitu ada yang berbentuk ekuitas crowdfunding itu seperti kayak menawarkan saham ya, para pemilik dana mau investasi, nanti bentuknya akadnya